Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Menik Cibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah Sewedino bagian terakhir. Tapi sebelum melanjutkan kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersatuan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun itu. Namun rupanya itu hanya awalnya saja. Sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya, Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah mersetakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati boroknya, dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Mbah Tamin. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek peti mati bertuliskan Atmojo. Lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewedino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu sama seperti Dela, kembar. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk. Matanya kosong seperti semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat, sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim santet pantas mendapatkannya, atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji, Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai membandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun, Sri mengatakan, "Yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain.
Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan. Sri yang mendengarnya menegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya, biar keluarga Anda menerima balasan. Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro. Sri langsung tahu semua. Terus, kata Mbah Krasa menunggu kejutan lain. Sengar Turi dan Bonarogo, apakah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro? Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Bonarogo menggunakannya agar Sengaturi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbah Krasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun. Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Dari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak. Tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang, saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak? Mbah Krasa, ia menunggu jawaban. Boten, kulo pamit mentok mawon Mbah. Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi. Membopong wajah Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap wajah Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakan, sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar. Sri juga melihat ini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil. Di samping sebuah tebing, ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya kepada Sri yang kebingungan. Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo? Sri mengangguk. Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro? Sri terdiam memandang Sugi. Aku ngerti. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya. Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugi diam. Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa. Namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini.
Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada Bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini gua akhiri saja cerita ini. 3 narasumber itu sebenarnya memang salah satunya adalah Sri. Namun 2 narasumber lain adalah keluarga beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam itu seperti ini. Bahkan nama Angon itu juga gue ganti, karena konon sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari Angon ini atau peliharaan ini. Yang gue ingat dari ucapan Basri adalah, semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi tidak usah kaget. Kalau tidak, ya mudah buat cara matiin dia. Saya pikir cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang pijit. Sampai setelah mendengarnya langsung, saya langsung merasa bahwa cerita ini adalah bagus bila saya angkat. Saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup. Karena kalau saya ingat ini, rasanya saya cuma milih diam aja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia, kelak akan dipertanggungjawabkan. Karma itu ada. Gua Superman. Pamit saja. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.